Kalau ngomongin jalur perdagangan dunia, dua nama ini pasti sering banget disebut, yaitu terusan Suez dan terusan Panama. Kedua terusan ini jadi shortcut penting buat kapal-kapal besar yang membawa barang dari satu benua ke benua lain. Tapi pernah nggak sih kepikiran kok bisa-bisanya orang zaman dulu bikin proyek sebesar ini? Karena mereka sampai mau repot-repot bikin jalan pintas di tengah benua atau gurun. Oke, yuk kita bahas saja lebih dalam. Apa itu terusan Suez dan terusan Panama? Oke, pertama-tama kita bahas apa sih sebenarnya terusan itu. Bayangin aja, terusan ini kayak jalan tol di laut. Bedanya kalau jalan tol buat mobil, tapi terusan ini khusus buat kapal-kapal besar. Terusan adalah jalur air buatan manusia yang menghubungkan dua badan air, seperti lautan dan samudra, biar kapal nggak perlu muter jauh-jauh lagi. Terusan Suez ada di Mesir dan dia menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Sementara itu terusan Panama ada di Panama yang menghubungkan Samudra Atlantik sama Samudra Pasifik. Dua-duanya bikin perjalanan kapal lebih cepat dan murah. Oke, kenapa sampai dibangun terusan Suez? Jadi gini, dulu sebelum terusan Suez ada, kapal-kapal dari Eropa yang mau ke Asia harus muter jauh lewat Tanjung Harapan di ujung Afrika Selatan. Perjalanan ini nggak cuma makan waktu lama tapi juga berbahaya. Laut di sekitar Tanjung Harapan itu terkenal ganas, sering ada badai dan gak jarang kapal tenggelam. Waktu itu Asia adalah surganya perdagangan. Orang-orang Eropa suka banget barang-barang dari Asia seperti rempah-rempah, kain sutra, dan teh. Masalahnya karena perjalanan jauh, harga barang jadi mahal banget. Nah, disinilah orang mulai mikir kenapa nggak bikin jalan pintas aja biar nggak usah muter-muter. Terusan Suez dibangun antara tahun 1859 sampai 1869. Proyek ini dipimpin oleh seorang insinyur asal Prancis bernama Ferdinand de Lesseps. Ide dasarnya adalah menggali jalur yang bisa menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah. Tapi jangan bayangin pembangunannya gampang ya. Terusan Suez itu dibangun di tengah gurun pasir Mesir yang panas banget. Ribuan pekerja dipaksa kerja dengan kondisi yang parah. Banyak dari mereka yang sakit atau meninggal dunia karena kelelahan, kurang makan, atau penyakit seperti malaria. Terus apa sih manfaat dari terusan Suez? Setelah selesai dampaknya langsung terasa, yaitu yang pertama bisa menghemat waktu. Kapal yang tadinya harus muter lewat Afrika sekarang cuma perlu lewat jalur ini, maka perjalanan jadi lebih cepat dan hemat biaya. Kemudian yang kedua bisa mempermudah perdagangan. Barang-barang dari Eropa ke Asia dan sebaliknya bisa dikirim lebih murah. Kemudian yang ketiga strategi secara politik. Siapa yang menguasai terusan Suez, dia punya pengaruh besar dalam perdagangan dunia. Lalu kenapa ada terusan Panama? Kalau terusan Suez penting buat Eropa dan Asia, terusan Panama jadi urat nadi perdagangan untuk Amerika. Sebelum terusan ini ada, kapal dari pantai timur Amerika Serikat yang mau ke pantai barat harus muter lewat Tanjung Horn di ujung Amerika Selatan. Sama kayak kasus Suez, perjalanan ini lama banget dan berisiko tinggi. Proyek ini pertama kali dimulai oleh orang Perancis pada tahun 1880-an, tapi gagal total. Banyak pekerja yang meninggal karena penyakit seperti malaria dan demam kuning. Akhirnya Amerika Serikat mengambil alih proyek ini pada tahun 1904. Prosesnya juga nggak gampang. Bayangin aja mereka harus menggali bukit, membangun bendungan, dan bikin sistem kunci atau lock system yang bisa ngangkut dan nurunin kapal sesuai tinggi permukaan air. Setelah 10 tahun kerja keras, akhirnya terusan Panama resmi dibuka pada tahun 1914. Terus kenapa kedua terusan ini penting? Oke, yang pertama, dia bisa memangkas waktu dan biaya. Bayangin kalau nggak ada terusan ini, kapal-kapal harus muter jauh lewat Afrika atau Amerika Selatan. Bukan cuma buang waktu, tapi juga bikin ongkos kirim jadi mahal. Akibatnya harga barang-barang di pasaran juga naik. Baik terusan Suez maupun terusan Panama punya posisi strategis di peta dunia. Siapa yang bisa menguasai terusan ini, dia bisa mengontrol perdagangan global. Kemudian yang ketiga, dampak ekonomi. Karena perdagangan jadi lebih efisien, kedua terusan ini berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi dunia. Terusan Suez ini panjangnya sekitar 193 km, tapi lebarnya cuma beberapa ratus meter. Terusan ini nggak punya sistem kunci seperti Panama, jadi permukaan airnya sama. Pernah ditutup selama 8 tahun akibat perang antara Israel dan Mesir. Kalau terusan Panama panjangnya sekitar 82 km, lebih pendek dari terusan Suez. Ada sistem kunci yang mengangkat dan menurunkan kapal hingga setinggi 26 meter. Setiap kapal yang lewat harus bayar, biayanya bisa sampai ratusan ribu dolar. Kemudian apa dampak jika tidak ada terusan ini? Coba bayangin kalau dunia ini nggak punya terusan Suez dan terusan Panama. Perdagangan bakal jadi ribet banget. Barang-barang impor seperti elektronik, pakaian, atau makanan dari luar negeri mungkin bakal lebih mahal atau malah nggak tersedia sama sekali. Selain itu, kapal-kapal dagang akan menghabiskan lebih banyak bahan bakar yang tentu saja bikin polusi tambah parah. Jadi kedua terusan ini nggak cuma membantu ekonomi, tapi juga punya dampak positif terhadap lingkungan. Oke, jadi yang terakhir,
Terusan Suez dan terusan Panama adalah bukti kalau manusia bisa mengubah geografi untuk mempermudah hidup. Tapi di balik kemudahan itu ada sejarah panjang yang penuh perjuangan dan pengorbanan. Mulai dari ribuan pekerja yang meninggal, konflik politik, sampai tantangan teknis yang luar biasa. Kalau sekarang kita bisa menikmati barang-barang dari seluruh dunia dengan cepat dan murah, jangan lupa ada kontribusi besar dari dua terusan ini. Jadi lain kali kalau dengar soal terusan Suez atau Panama, ingat ya, ini bukan cuma jalur air biasa. Ini adalah salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah manusia.